ketika kita berinvestasi, mau itu trading atau mau invest jangka yang lebih panjang, sering banget pasti my friends itu mencari referensi ya. Dan mencari referensi yang berbeda, mencari referensi yang mungkin belum banyak dibahas di mana-mana, itu akan menjadi salah satu yang akan menjadi menarik perhatian my friends. Nah, kita hari ini tuh ada bintang tamu. Beliau ini adalah co-founder dari Glimpse. Nah, jadi kalau mungkin tahun-tahun 2019, 2020 dan sekarang-sekarang ini my friends masih berinvestasi saham, nyari referensi, ini sering banget nih kalau ngeliat di social media di Instagram ini Glimpse nih. Ide-idenya banyak, sering banget ngasih hidden gems. Nah, kali ini kita munculkan untuk pertama kali sosok di balik si Glimpse tersebut. Ada Bro Diki Markus. Halo teman-teman, my friend. My friends. Betul ya? Betul. Sebutannya my friend. Jadi pertama kalinya lu muncul di layar? Ya, Okay. enggak. Oh, enggak. Sudah pernah sebelumnya, Okay. memang jarang muncul karena jarang yang undang gitu ya. Jadi hari ini kita undang, kita mau coba banyak ngobrol mengenai si ide-ide yang muncul dari Glimpse tadi. Tapi sebelum kita bahas, pasti saham ya, kita akan bahas saham ya. Yeah. Si Glimpse ini sebenarnya udah berapa lama sih bro? Dan sejauh ini informasi yang lu share ke para pembaca ini tuh lebih ke arah mana sih? Mungkin buat yang belum pernah, biar bisa langsung tahu sekalian. Yeah. Mulainya 2019 gitu ya. Cuma kalau ngomong mulai lucu gitu ya. Saya tidak kepikiran untuk buat Glimpse gitu ya. Waktu dulu 2019 saya demen sharing gitu ya. Dulu 2019 belum zamannya EV. Mobil listrik ya gitu ya, belum zamannya. Cuma nggak tahu kenapa kok iseng saya baca tentang EV, pengen ngulas tentang EV gitu ya. Ngulas di story Instagram. Teman saya ngeliat, terus teman saya ngechat saya, "Dik, daripada lu sharing nggak dapat duit, kenapa tidak dibuat sharing dapat duit?" gitu ya. Terus gua tanya, "Loh, maksudnya gimana?" Ya akhirnya long story short, akhirnya buat Glimpse itu ya. Tujuannya untuk apa? Karena dulunya sering sharing gitu loh. Di Instagram pribadi gitu ya. Ada temen ngajak buat, ya udahlah buat bareng gitu loh. Gitu kurang lebih. Dan sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Share. Itu sebenarnya kalau gue boleh tahu, lu sendiri nih tipikal yang lebih senang sharingnya tuh misalnya, lebih ke elunya sih sebenarnya ya. Tipikal tuh lebih ke arah ngebahas saham-saham yang value investing kah, atau mungkin saham-saham yang kayak konglomerasi kah, atau mix, atau strategi tentang investasi, atau lebih ke arah mana? Ya, saya demennya soalnya 70% yang bisa dihitung lah. Kalau saham konglomerasi sekarang kan per 100 kali, PBV 20 kali, I think too much gitu ya. It's a matter of time untuk pecah gitu ya. Yang mana dulu yang pecah, I don't know. Mau bubble sampai kapan, I don't know. Tapi kan kita tidak bisa mengkuantifikasi. Resikonya seberapa, I don't know juga gitu ya. Jadi saya demennya mungkin 2/3 dari saham saya, ya sekitar 2/3 lah. Mungkin yang bisa dihitung, fundamental gitu ya. Hidden gem maupun tidak gitu ya, I don't know gitu ya. Klasifikasi orang beda-beda. Mungkin 1/3 doang yang aneh-aneh gitu ya. Pengen nyobain gitu ya. Kan gregetan ngelihat sebelah gitu. Wah, pamer cuan gitu ya. Lihat saham konglo ya sudahlah kita ikutan 1/3 gitu ya. Tapi memang karena nggak jago di sana, bukan core competence-nya, jadi kita minimalin lah resikonya gitu ya. Jadi mungkin 1/3 saham-saham konglo gitu ya. Bubble ya sudah gitu ya. 2/3 tapi tetap di jalan yang dalam tanda kutip orang ngomong jalan benar gitu ya. Ya yang intinya yang bisa dihitung lah gitu. Oh, bisa dievaluasinya lebih masuk akal gitu maksudnya ya. Cara valuasinya. Berarti gue bisa bilang bahwa apa yang lu share di Glimpse itu relate sebenarnya sama portfolio yang kalau pribadi gitu ya. Karena kan lu mengerti yang mana itu yang akan lebih banyak lu share, yang memang lu bukan core competence lu mungkin akan lu limitasi lah dalam pembahasan sana. Berarti makanya jarang yang konglo masuk ke Glimpse nggak berani. Karena core kompetensinya bukan di sana. Berarti gue bisa bilang bahwa lu emang lebih pendekatannya ke value investing berarti. Ya, value investing yang memang ya kalau ngelihat akhir-akhir ini orang pasti akan selalu bilang kan, oh value investing kan pasti banyak kan lama di mindsetnya orang-orang kan. Tapi kan padahal sebenarnya value investing itu bukan hanya sekedar cari PR murah kan. Nyari perusahaan yang growth tapi di harga yang masih murah dan banyak hal lah sebenarnya. Nah kalau kita ngomongin masalah si value investing ini, lu sendiri pendekatannya tuh seperti apa? Misalnya gini, oke, kan nggak mungkin dong
tiba-tiba lu tahu saham apa tanpa ada analisanya, karena pendekatan analisa lu sampai dapet idenya tuh gimana? Seringkali menurut gua gitu ya, ide orang itu limited, very limited, semua orang menurut saya. Oleh karena itu dibutuhkan komunitas gitu ya, temen diskusi gitu ya. Jadi dia sharing apa, saham apa, gua kulik akhirnya. Oh menarik, akhirnya gua masuk gitu ya. Jadi mungkin 80% dari porto saya apakah hasil ide saya? Enggak. Hasil diskusi dengan teman-teman gitu ya. Jadi mungkin saya rasa semua orang sama gitu ya. Nggak mungkin setiap orang menguasai semua sektor, kan nggak mungkin. Jadi itulah gunanya kumpul sama temen, dia jago di sektor apa, dia cerita, kita yang kulik gitu ya. Nah, barangkali dapat good idea dari sana. Biasanya gitu sih. Jadi ini Mas sebenarnya ini sebenarnya bagus ya, karena kan kebanyakan orang kan, oh saya mau coba cari sendiri gitu, ngefilter sendiri, tapi dengan cara yang simpel, ngobrol, bukan ngomongin orang, tapi ngomongin saham, tapi malah dapat ide jadinya. Iya. Nah ketika kita ngomongin ide-ide ini, boleh nggak sih gue nanya saham-saham apa aja yang lagi lo perhatiin berdasarkan si value investing lo? Iya. Kalau gua paling demen sekarang ada 3 gitu ya. Soalnya 4 gitu ya. Pertama gua demen INKP gitu ya. Tapi sudah cukup lama pegang. Nggak terlalu lama tapi cukup lama. Hampir nggak ada yang bahas lagi nih saham ini. Ya. Gua terakhir ketemu lu, gua bahas INKP, mungkin waktu itu semua orang nggak bahas gitu. Iya. Tapi nggak muncul di publik gitu ya. Cuma bahas ngobrol waktu jalan gitu ya. INKP. Idenya juga dari temen yang sangat ahli di pulp and paper. Jadi idenya dari orang lain, bukan dari saya idenya. Gua demen INKP, gua demen Adaro gitu ya. ADRO, gua demen BBRI gitu ya. Semua orang setan dengan BBRI. Wah. Saya malah demen Alergi, gitu ya. lagi alergi. Nggak urus gitu ya. Terserah lu mau ngomong apa, this is a good company, this is a good stock gitu ya. Porto gua kok gitu ya. Ngapain urus orang lain? Gua demen BRI. Terakhir gua demen MAPI. MAPI? Yes, MAPI. Mungkin sekarang juga nggak banyak orang ngomong gitu ya. Tapi I think this is a very good gitu ya. Very good company gitu ya. Atraktif sebenarnya valuasi saat ini ya. Ya bisa dibilang. Tapi mungkin gua masuk karena di other side dari itu gitu ya. Jadi bukan murni valuasi. Gua juga ada PANI, tapi I think banyak orang yang lebih kompeten dari gua gitu ya untuk ngomongin PANI gitu ya. Jadi ya itulah, paling ya INKP, Adaro, BBRI gitu ya. Nah, BBRI nggak boleh dilewatkan menurut saya. Nah, ini podcast bakalan seru sih, karena saham-saham lu tuh saham-saham yang orang masih kan kayak gitu kan, kok nggak yang lagi ngetren yang dibeli, karena itu emang sebenarnya kalau gue tangkap value investing itu nggak cuma sekedar beli pair murah, tapi kita akan coba breakdown satu persatu ya bro. Boleh. Karena saham-sahamnya ini industrinya beda-beda nih, nggak nyambung semuanya kalau gue ngomong kan. Yang satu ada di EBT, yang satu ada di pakaian segala macam, lifestyle lah kalau boleh dibilang. Ini pulp and paper. Kita bahas dulu yang si INKP dulu nih. Boleh INKP. Ya, karena kan pulp and paper. Siapa yang masih bahas masalah pulp and paper ini, dan kenapa lu akhirnya ngambil ide itu dari obrolan sama teman lu itu? Lucu ya. Kalau gue gini ya, my friend. Gue paling suka ngelihat nge-breakdown gitu ya. Kira-kira industri ini rising or declining gitu ya. Pulp and paper kalau ditanya rising or declining, hampir semua orang bilang declining. But if you look gitu ya, look closer gitu ya. Ngelihat lebih mendalam gitu. Ternyata yang declining gimana sih? Ternyata yang grafis paper gitu ya. Orang sekolah pakai buku tulis gitu ya, buku pelajaran dan sebagainya. Sekarang mungkin e-book gitu ya. Submit tugas mungkin pakai elektronik gitu ya, Microsoft Word gitu ya. Yang declining yang mana? Yang declining ternyata yang grafis paper. Tapi ternyata ada jenis produk yang lain yang bukan declining, malah continuously rising gitu ya. Kalau saya kasih gambaran gitu ya, 2014 sampai 2024, grafis paper turun nggak? Turun. Dulu 130 juta ton, sekarang paling 80 juta ton. Turun sekitar 50 juta ton. Turun signifikan, hampir setengah gitu ya. Betul. Tapi kalau lu lihat, ada jenis pulp and paper produk yang namanya packaging. Packaging ini semakin lama semakin tinggi gitu ya. Orang dulu makan gitu ya, tidak menggunakan produk-produk kertas. Sekarang banyak sekali makanan itu dibungkus pakai produk-produk kertas. Kalau lu lihat demand-nya, dulu 220 juta ton per tahun 2014. 2024 267 ton mungkin. Naik 47 ton.
47 juta ton gitu ya. Naik packaging dan sampai sekarang packaging ini trennya semakin naik karena semakin higienis. Lu lihat paper produk yang lain, tisu, sanitary gitu ya. Naiknya tambah kenceng lagi gitu ya. Naiknya itu bisa 50% dalam 10 tahun terakhir. Jadi tinggi banget. Kalau orang bilang pulp and paper product declining, I don't think so. Karena in the whole industry ini semakin naik gitu ya. Apa drivernya gitu ya kalau kita ngomong. Kalau kita ngelihat consumer pulp and packaging, tadi kan kita tahu ya, packaging itu ternyata 267 juta ton konsumsinya ya. Grafis yang buat tulis gitu ya, printing dan sebagainya, turun menjadi 80 juta ton. Dulu, Sorry, ini global berarti ya? global. Dulu si grafis paper ini tinggi gitu ya, 130 juta ton, 130 juta ton. Packaging 220 gitu ya. Jadi mungkin sekitar berapa itu ya? 60% dari si packaging gitu ya. Tapi kalau sekarang lu lihat si packaging ini naik menjadi 267 juta ton, 270 lah gitu ya. Si grafis turun jadi 80, nggak sampai sepertiga gitu ya. Jadi ada shifting yang luar biasa. Sekarang kita tahu paling gede demand dari apa? Dari packaging. Oke ya, dari packaging. Maka kita zoom in di packaging. Zoom in-nya kita ngelihat siapa consumer terbesar dan trennya bagaimana. Simpel ya. Jadi kita ngelihat ternyata consumer terbesar siapa? Kalau lo lihat top 3 gitu ya. 1 China. Penduduk banyak gitu ya. 1 China, 2 US, ketiga India. Kalau lo lihat. Tapi kalau lo lihat konsumsi per kapita gitu ya. Si China ini 61 kg per kapita. Si US 1,5 kali lipat, mungkin 100 kg per kapita. India cuma baru 10. Jadi India itu sangat-sangat di bawah. Cuma 1/6 konsumsi per kapitanya China, mungkin 1/10 konsumsi per kapitanya dari US gitu ya. Padahal India penduduknya sangat banyak. Bagaimana kita berpikir, bagaimana jika India ini konsumsi per kapitanya naik? Gitu ya. Tetapi orang kadang melakukan analisa itu terlalu wishful thinking. Saya sering melihat gitu ya. Konsumsi per kapita susu di Indonesia rendah sekali. Maka ke depan CAGR-nya akan tinggi. Dari mana menurut saya? Selama budayanya nggak berubah, selama nggak ada perubahan industri, nggak akan bisa CAGR-nya tinggi. Ya memang dari dulu konsumsinya segitu gitu ya. Sama juga dengan India. Orang ngelihat India ini kan kotor banget gitu ya. Konsumsi per kapita baru 10 kg per kapita, 1/6-nya dari China. Atau 1/10 sampai 1/12-nya dari US, Jerman gitu ya. Konsumsinya sangat rendah. Tapi apakah ke depan konsumsi per kapita India itu akan tinggi? Jawabannya adalah yes. 10 tahun terakhir gitu ya. Konsumsi total gitu ya, total konsumsi packaging produk di India itu naik dari 7,5 juta ton jadi 15 juta ton. Naik double gitu ya. Jadi CAGR-nya 7%. Nah pertanyaannya kenapa? Kok bisa India itu pertumbuhannya kenceng gitu ya? Yeah. Kenceng itu pun konsumsi per kapita cuma baru 10 loh. Baru 10 kg per kapita. Kalau China 61 gitu ya. Jadi masih 1/6 walaupun 10 tahun terakhir India sudah sangat kenceng. Pertanyaannya kenapa bisa demikian? Nah saya paling suka ngelihat TikTok gitu ya. Jadi kalau TikTok ngeliatin orang bikin makanan di India atau orang bule pesen makanan di India, bungkusnya kertas koran, gitu ya. Kertas koran, teman-teman tahu gitu ya. Kertas koran ini dulu old newspaper gitu ya. Harganya murah. Koran bekas dibuat untuk bungkus makanan gitu ya. Tapi dengan adanya tren paperless, orang sekarang baca koran enggak? Yang fisik enggak gitu ya. Hampir enggak. Jadi old newspaper, supply dari old newspaper turun atau naik? Turun. Kalau supply-nya turun, harganya gimana? Harga old newspaper naik di India. Maka apa yang terjadi? Yang dulunya visible, murah untuk packaging, sekarang nggak seberapa murah. Karena apa? Karena harganya nggak semurah dulu. Supply-nya nggak sebanyak dulu. Maka dari itu packaging ini harus berubah dari koran menjadi packaging yang lebih proper. Gitu. Nah, pemerintah juga mendukung hal tersebut. Jadi pengen lebih bersih sehingga konsumsi CAGR-nya ya 7% setiap tahun. Ini gila menurut saya. Industri CAGR 7%, that's very good gitu ya. Biasanya 7% cuma dimiliki oleh banking gitu ya. Nggak ada industri lain CAGR 7% nggak ada. Jarang lah. Tapi di India yang terjadi 10 tahun terakhir demikian. Itu pun konsumsi per kapita masih rendah. Gitu ya. Bayangkan kalau nanti konsumsi per kapitanya tinggi, maka apa yang terjadi? Butuh
packaging pulp and paper product dalam bentuk packaging ini butuh semakin banyak. Nah, tapi orang lanjut gitu ya. Pak, dari mana Pak? Gitu ya, India gitu ya. Dari mana gitu ya. Pilihannya cuma 2. Antara buat sendiri, pabrik sendiri, which is itu makan waktu, makan biaya juga gitu ya. Atau yang kedua adalah impor. Pertanyaannya adalah impor mau dari mana? Impor ada banyak. Mau India bisa, Brasil bisa, Chile bisa, China bisa gitu ya, Korea bisa. Pertanyaannya mana yang paling visible gitu ya. Kalau kita ngelihat gitu ya, paling murah paper product punyanya siapa? Punyanya China. Sangat murah. Tapi apa yang terjadi? Kalau lu impor dari China, China kirim gitu ya. India impor, China ekspor gitu ya. Maka kena bea paper. Jadi paper product dari China dikenakan bea. Maybe around 7% gitu ya. Plus dia kena bea anti dumping. Yang nominalnya gede banget. Mungkin sekitar 50 sampai 150 dolar per ton. Harga jual $400 gitu ya. Kalau kena bea 150 dolar gitu ya. Gila nggak? Gila. Sehingga China ini selain pengapalannya lama, harganya tidak terlalu bersaing di India. Karena kena bea dumping, harganya murah gitu ya. Tapi kena bea anti dumping, bea masuk untuk paper gitu ya. Kalau pulp nggak kena, paper yang kena gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya harganya nggak beda jauh sama Indonesia. Nah, Indonesia bersaing nggak? Bersaing. Pelayaran Indonesia ke India lebih cepat, jauh lebih cepat daripada China ke India, gitu ya. Kalau kita ngomong Brasil sama Chile, kena bea juga. Bea pulp, bea paper kurang lebih 14% mungkin. Mereka gitu ya, pelayaran lebih lama, kena bea lagi gitu ya. Kalau kita ngomongin Korea, Korea sama dengan Indonesia nggak kena bea, gitu ya. Beanya 0%, sama-sama 0%. Cuma pengapalannya lebih lama, satu. Yang kedua adalah volumenya pulp and paper companies di Korea itu kecil. Jadi kendala satu, volume, kedua logistik. Jadi yang paling visible menurut saya adalah Indonesia. Untuk India adalah Indonesia. Indonesia siapa sih pemain gedenya? April, APP, which is INKP, Tekim, dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah INKP ini sudah punya hubungan yang baik dengan India, gitu ya. Yang saya dengar gitu ya, salah satu jenis gitu ya, salah satu doang gitu ya, yang disuplai ke India itu market share-nya APP Group itu 40%. 40 sampai 60%. Satu jenis kertas di sana. Satu jenis gitu ya, satu jenis. Pulp and paper product ya. Satu jenis sudah 40 sampai 60% market share-nya. Jadi hubungannya erat. Bisa nggak INKP nge-serve itu? Jawabannya adalah bisa. Dan kebetulan kalau my friend lihat gitu ya, my friend ya sebutannya gitu ya. Kalau my friend lihat INKP bangun pabrik baru, iya gitu ya. Oh iya. Bangun pabrik baru untuk apa? Untuk packaging gitu ya. Packaging main marketnya mana? Main marketnya India dan Europe. Wah, padahal Europe itu untuk packaging premium market, teman-teman. Mau ekspor ke Europe, mau ekspor ke India dalam bentuk apa? Gitu ya. Yang saya dengar ada satu jenis produk yang namanya chlorine free paper. Entah itu TCF atau bukan gitu ya. Yang penting chlorine free paper, ada beberapa jenis chlorine free paper. Marginnya gitu ya. Marginnya itu sekitar 3,5 kali lipat mungkin ya. Dari produk dia yang sekarang? Dari produk dia sekarang, ya. Jadi mungkin margin bersih kalau produk dia sekarang $50 per ton. Yang baru ini 180 mungkin ya. Sebentar bro. Ya. Saya jadi mikir juga nih. Tadi lu kan ngomongin masalah perubahan karena budaya. Yes. Jadi pakai kertas koran, terus pakai kertas kemasan. Yes. Sebenarnya itu nggak cuma terjadi di India kan. Yeah. Even di Indonesia pun juga kerasa kan. Indonesia kita kan kerasa. Pakai kertas koran kan. Sekarang kalau misalnya pesan kayak Gojek, Grab, itu kan datangnya lebih banyak yang kayak bungkus kemasan yang warna putih itu loh. Itu produk yang dibikin sama INKP itu seperti itu. Yes, ada yang seperti itu. Macam-macam ya, packaging sangat banyak. Cuma kalau lu lihat konsumsi Indonesia tumbuh nggak? Yes tumbuh, tapi maybe around 2% per year. Jadi CAGR-nya itu selama 10 tahun terakhir 2014-2024 maybe around 2%. Indonesia unik juga ya. Konsumsi per kapita Indonesia sekitar 20 sampai 30 kg per kapita. Oh, lebih dari India?
lebih tinggi daripada India, Oh, tapi masih jauh lebih rendah daripada si China China, sama US. US, Jerman itu tinggi banget. Maybe around 120 kg per kapita, dan itu packaging quality-nya sangat bagus. Jadi memang premium ya Jerman. Berarti gue bisa recap pembahasan tentang INKP lo ini adalah growth story-nya itu justru malah ada di luar ya. Di sini ada, tapi yang growth story yang menariknya itu justru dari luar. Yes, Dan dari mereka sudah ngejar hal itu, udah siapin pabriknya. Mereka tadi lu bilang harusnya sudah punya hubungan baik secara grup dengan pihak di sana. Dan sejauh ini Indonesia menjadi salah satu kandidat yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan mereka di sana. In terms of capacity, shipping cost dan segala macam lebih efisien, itu akan lebih visible. ya. Dan kalau lu lihat lagi satu menurut gua yang buat boom gitu ya, adalah pabrik baru ini capex-nya atau duit yang dikeluarkan ini sangat besar. Sehingga apa? Dapat tax holiday. Nah, kalau dapat tax holiday, teman-teman kira-kira sendiri aja ya gitu ya. INKP ibaratnya dalam tanda kutip punya hutan grup sendiri, cost-nya menurut saya the lowest cost Ya, hutan producer sendiri gitu ya, benar. in the world, one of the lowest cost producer gitu ya. Memang ada yang lebih murah, tapi ini salah satu yang termurah gitu ya. Tapi kok laba per tonnya kurang bagus ya di laporan keuangan gitu ya. Apakah ada transfer pricing? I don't know gitu ya. Tapi andai kata gitu ya, sekali lagi andai kata ada gitu ya, maybe around 50 sampai 100 dolar per ton, andai kata ada gitu ya. Dengan adanya pabrik baru, investasi gede, Indonesia kasih tax holiday, bebas pajak selama 22 tahun. Maka apa yang terjadi? Kalau dulunya ada transfer pricing, sekarang tidak akan ada. Laba bisa naik 2 kali lipat, I think so. Secara mudah ya. Karena lo kapasitas naik, penjualan naik, produk baru juga bisa naikin margin juga karena harga lebih beda. Nah, bukan. Ini karena tax holiday, laba menurut saya bisa ngelipat. Cuma karena tax holiday, belum Di luar faktor yang lainnya, iya, belum makanya. yang lainnya. Ya, menurut saya gitu ya, menurut saya. Tapi sekali lagi, harga sudah naik tinggi, saya sudah punya dari bawah gitu ya. Apakah harga hari ini menarik? I don't know. Perusahaannya menarik nggak? Pasti growth nggak? Menurut saya pasti bagus ini company. Tapi harganya ya belum tentu gitu ya. Jadi jangan asal masuk karena ini. Tapi saya sendiri sudah punya dari harga bawah gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu yang pertama tentang INKP. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi lo bahas mengenai ADRO, Alam Tree Resources. Ya, oke. Perusahaan yang mungkin di mindset orang-orang, oh batu bara sebenarnya dia udah mulai shifting kan ke EBT. Ya. Dan dia juga punya ADMR yang lagi gedein aluminiumnya juga. Ya. Pasti dapat impact juga. Valuasi secara konsolidasi pasti juga akan dapat imbasnya. Apakah itu perspektif yang lo pakai atau lo punya pandangan lain terkait dengan ADRO ini? Nah, ini menarik. Karena apa? Karena kapan hari saya ngomong sama teman saya yang industrinya batu bara gitu ya. Waktu ADRO spin-off si AAD gitu ya, melepas bisnis thermal coal-nya. Teman gue bilang apa? Waduh, pinter banget ini jenius banget. Gue bingung, jenius apa toh ini gitu ya. Dia bilang, gue selalu dituntut direksi gue untuk mikir gimana caranya kita bisa dalam tanda kutip menjadi ESG. Mungkin split 50-50 revenue dari coal dan non-coal gitu ya. Tapi kita pusing gitu ya. Ini teman gue di TBK company gitu ya, tapi yang lain. Dia bilang, sulit banget untuk mencapai itu gitu ya. Tapi Adaro punya ide bagus supaya dia dianggap ESG. Kalau ESG ya mungkin fund lebih banyak masuk gitu ya. Bunga lebih murah gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika ESG ini jalan gitu ya? Yang terjadi adalah menurut saya adalah re-rating gitu ya. Apa itu re-rating? Semua investor menganggap Adaro yang dulu bukanlah Adaro yang sekarang. Yang jadi masalah adalah Adaro saat ini masih dianggap Adaro yang dulu. Kalau saya ngomong sama orang-orang, wah Adaro apa? Thermal coal gitu ya. Betul, setuju. Padahal thermal coal cuma sisa 15% gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah saya mengharapkan adalah re-rating itu gitu ya. Satu, re-rating. Yang kedua apa? Re-rating dalam artian ini company sudah bukan yang dulu lagi sehingga cara valuasinya sudah berbeda. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat 2026 sudah ada smelter aluminium. Smelter aluminium teman-teman lihat harga aluminium sekarang sudah sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi.
dia smelter aluminium mungkin nanti pengennya gini ya, fase 1 gitu ya, itu 500.000 ton gitu ya, 500.000 ton. Harga aluminium sekarang gitu ya, harga aluminium sekarang ya anggap 3.100, betul ya? Kurang lebih segitu ya, kurang lebih ya. 3.100, betul nggak ya? Gue lupa angka exactnya, tapi naik terus dari beberapa bulan terakhir. Ya. Nah, anggap saja gini ya, kalau lu lihat gampang smelter aluminium, dia ada yang publish cash cost-nya dia gitu ya. Cash cost itu apa sih? Modalnya lah untuk buat aluminium gitu ya. Cash cost-nya berapa? Yang peers-nya dia yang pakai hydropower maybe around 1.700 per ton gitu ya. Ya anggap smelter aluminium yang baru 2.000 lah gitu ya. 3.100 kurangi 2.000 ya kurang lebih 1.000 ya, margin 1.000. 30%-an lebih. Margin 1.000 kali volume produksi 500.000 ton gitu ya. Berarti 500 juta. 500 juta apa? USD. Lu convert ke rupiah berapa? 8 triliun. 8 triliun. Ternyata si Adaro, anaknya Adaro, ADMR, itu punya 65%. Jadi kalau 8 triliun lu kali 65%, ya anggap 5 triliun gitu ya. 5 triliun. Kalau 5 triliun, 5 triliun lu potong pajak lah gitu ya, pajak dan sebagainya gitu ya. Maybe dapat 4 triliun lah anggap ya, 4 triliun. Labanya ADMR, anak Adaro, itu 4 triliun doang. Dengan adanya smelter aluminium ini, double dapat 4 triliun gitu ya. 4 triliun. ADRO punya ADMR, anaknya dia yang tadi dapat tambahan 4 triliun, itu punya 85% gitu ya. 85% kali 4 triliun berarti sekitar 3,5 triliun. Ya. Laba Adaro itu kurang lebih 6 triliunan, 6-7 triliun. Lu akan ada tambahan 3,5 triliun dalam momen yang dekat gitu ya. Artinya laba naik 50%. Kalau laba naik 50%, maka apa yang terjadi? Harga sahamnya ya bisa jadi naik 50%. Itu fase 1 gitu ya. Dia mau 3 fase. 1,5 juta ton. Kalau yang tadi naik 1 fase naik 50% laba. 3 fase mungkin naik 150% dalam beberapa tahun ke depan. Labanya naik 150%. Belum lagi gitu ya, ada ADRO mau bangun pembangkit listrik gitu ya. Hydropower kalau nggak salah ya. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih ya sekitar dapat tambahan 7 triliun lagi laba. Tapi yang si hydropower itu kalau nggak salah di 2030-an kan 30 ya? gitu ya. Betul. Tapi anggaplah sampai 2031 kita pikir panjang. 2031 sudah 1,5 juta ton aluminium, sudah ada hydropower gitu ya. Maka apa yang terjadi? Labanya mungkin naik menjadi 3,5 kali lipat. Kalau saya berandai-andai gitu ya. Hari ini PE Adaro 10 kali, PBV-nya mungkin 1 kali. Gua nggak ngikuti ya. Mungkin 1 kali. Dividen terakhir dividen yield 13%. Jadi itu interim lagi. Nggak ngomong 13% ya. Anggap nanti sampai 2031 ada 6%. Artinya 6% sudah ada di tangan setiap tahun gitu ya. Kalau laba naik menjadi 3,5 kali lipat, kalau harga harusnya mengikuti. Harga naik menjadi 3,5 kali lipat. Itu lu kalau bagi, ini kan 2026, anggap laba naik menjadi 3,5 kali lipat itu 2031 gitu ya. Kalau harga mengikuti laba perusahaan, lu berarti dapat setiap tahun itu hampir 30%-an. 30% yield ya. Kalau harganya harga sekarang saat ini ya. 30% plus dividen yang tadinya 13%, gua potonglah setengah lah gitu ya. 6%. Artinya CAGR lu. Kalau semua ini benar ya, kalau semua benar, belum tentu benar gitu ya. Kalau semua ini benar, lu ongkang-ongkang kaki tidur ya. CAGR investasi lu bisa 36%. Bahkan ngalahin Warren Buffett gitu ya. Gila nggak? Menurut gua terlalu banyak emiten yang menarik saat ini. Tapi orang ya gitu. Pertanyaan gua simple. Ada nggak satu orang my friend gitu ya, dari my friend yang pegang hold 5-6 tahun ke depan? I don't think so gitu loh. Tapi this is a very interesting companies menurut saya. Kalau semua itu berjalan sesuai rencana gitu ya, sesuai ekspektasi saya ya maybe CAGR 35% is very visible. Very visible itu ya, nggak ngomong very easy ya. Nanti dihujat netizen. Disclaimer ya, ini disclaimer. Disclaimer gitu ya. Saya punya Adaro gitu ya, tapi agak bawah juga gitu ya. Dan tesis saya bisa salah gitu ya, tesis saya bisa salah. Tapi kalau semuanya berjalan lancar, I think
CAGR 35% Di depan mata sih harus. nggak sulit. Gila nggak CAGR 35%? Udah ongkang kaki tidur gitu ya. 5 tahun bangun gitu ya. 35%. Tercapai atau enggak? I don't know. Tapi menurut saya ini sangat menarik. Ada. Ya kalau kita sering bahas juga tuh di YouTube kita juga sering bahas, kita bilangnya tuh duo alarm tree, bro. Adero sama ADMR. Satu fast growing company dari si aluminium tadi. Ya, aluminium. Si Adero ini harus dapat re-rating karena dia berubah. Iya. Seperti kayak lu cerita tadi. Karena orang anggapnya masih thermal coal, tapi sebenarnya dia tuh udah berubah jadi EBT yang wah ini sih pertumbuhannya akan signifikan sih. Ini balik lagi my friends ya, ini gak ada ajakan membeli atau menjual, gak ada ya. Dengerin aja kalau make sense ya, disclaimer ya. Kita pindah sekarang. Boleh. Ke saham yang, masa iya? BRI. Waduh. Menurut saya this is the golden period. Malah menurut lu ini golden periodnya untuk BRI? Golden period ya. Meskipun saya sudah dimaki banyak orang karena saya suka BRI gitu ya. I don't care gitu ya. Gini ya. Golden period untuk segmen investor tertentu. Saya nggak ngomong orang yang mau cari bagger dari BRI bisa nggak, unlikely lah gitu ya. Tapi untuk segmen orang tertentu, mungkin ada orang yang kantoran, sibuk kerja kantoran, sibuk bisnisnya dia, investasi ala kadarnya, nggak punya privilege lingkungan yang investor-investor jago, nggak punya privilege waktu untuk analisa saham. Masuk banking menarik nggak? Menurut saya menarik. Karena apa? Kalau lu lihat gini ya, kalau my friend lihat gitu ya, pernah nggak sih BRI divaluasi semurah ini gitu ya? Dalam 10 tahun terakhir, coba sebutkan gitu ya. Nanti cari sendiri, nggak usah cari sendiri. Gitu ya. Dalam 10 tahun terakhir, cuma ada 3 periode BRI semurah ini gitu ya. 2016, komoditi lagi crash gitu ya. 2020 COVID, 2025, 2026, saat ini gitu ya. Harga valuasi BRI setara dengan 10 kali laba tahunan gitu ya. Biasanya 16 kali laba tahunan. Tapi 3 tahun ini gitu ya, dalam 10 tahun terakhir 2016, 2020 dan 2025 atau 2026 gitu ya. 3 periode ini valuasi BRI sekitar 10 kali laba tahunan gitu ya. Ini setara dengan COVID. Pertanyaan saya simpel. Lebih parah mana COVID dengan sekarang? Orang ngomong, wah micro loan BRI sekarang jelek banget. Jelek banget nggak? Nyatanya memang jelek gitu ya. Tapi kalau dibandingin COVID, kira-kira lebih jelek mana? Sudah pasti lebih jelek COVID. Saya kasih gambaran gitu ya. Kalau kita ngomong BRI gitu ya, kita ngomong loan at risk gitu ya, adalah kredit yang memiliki resiko. Entah dia kredit macet, kredit yang direstruktur dan sebagainya gitu ya. Kredit yang bermasalah, yang beresiko gitu ya. Tahun 2020 itu hampir 30%. Gitu ya. Jadi dari 900 triliun loan gitu ya, 270 triliunnya beresiko cukup beresiko gitu ya, 270 triliun. Hari ini gimana? Hari ini loan-nya tumbuh jadi 1.300 triliun gitu ya. Loan at risk-nya berapa? Di atas 10%, sedikit di atas 10%. Yang tadi 2020 loan at risk 270 triliun, kurang lebih. Sekarang loan at risk paling cuma 130 triliun, cuma setengahnya gitu ya. Lebih bermasalah mana? Tahun 2020 dan 2026 ini. Menurut saya jauh lebih parah 2020. Orang lihatnya apa? Cuma NPL. Kalau ngomong NPL mungkin sama, 3,1%. 2020 3,1%, sekarang 3,1%. Orang merasa sama. Tapi kalau teman-teman lihat loan at risk-nya bedanya jauh banget. Apakah karena orang cuma ngelihat NPL sehingga memvaluasi BRI hari ini sama dengan tahun 2020? Maybe. 2020 separah itu comeback-nya berapa tahun? Setahun 2 tahun. Jadi 2019 kalau nggak salah 33 triliun laba, turun jadi 18 triliun kalau nggak salah 2020. Shape ya recovery-nya. Cepat langsung 31 triliun tahun 2021 gitu ya. 2022 sudah 50-an triliun gitu ya. Kalau teman-teman lihat BRI sekarang gitu ya, sudah hampir 2-3 tahun ini stagnan gitu ya. 2 tahun lalu berarti berapa? 2023 60 triliun laba, 2024 nggak tumbuh gitu ya. 60 triliun juga, 2025 ini firasat saya 55 sampai 57 triliun. Jadi sudah hampir 3 tahun dia stagnan aja. Padahal COVID itu comeback-nya cuma setahun 2 tahun. Apakah ini artinya masa paceklik ini sudah mau berakhir? Menurut saya iya gitu loh.
ke depan akan semakin baik nggak? Menurut saya akan semakin baik. Satu gitu ya, dia akan comeback gitu ya. Comeback secara kinerja bisnis. Dua, ingat dividen simple 9%. Orang kerja kantoran nggak punya waktu, nggak punya kemampuan untuk analisa, 9% happy nggak? Dividen. Happy, very happy. Dia taruh deposito paling 4%, 5%, taruh obligasi 6%, 7%, gitu ya. Taruh BRI 9%, very good nggak? Very good. Valuasi all time low gitu ya. Dividen 9%. Dan nomor 3 menurut saya ini sudah turn around. Jadi kedepannya akan mengalami peningkatan gitu. Nah, kalau digabungin ketiga-tiganya, menurut saya that's a very good ya. Untuk apakah bisa cuannya gede, I think ya mungkin lah gitu ya. Bank itu menurut saya menarik. Kenapa gitu ya? Kalau industri lain itu selalu punya siklus. Wah, tahun ini tahunnya batu bara misalkan gitu ya. Tahun depan tahunnya aluminium misalkan. Tahun depan lagi tahunnya sawit. Nggak ngerti lah, pokoknya selalu siklus. Kadang ada fashion yang lagi ngetren, ada yang boba-bobaan lagi naik daun gitu ya. Nggak ngerti lah gitu ya. Tapi kan selalu naik turun. Yeah. Tapi ada satu hal yang menarik. Sektor apapun yang lagi rising, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan bank. Semakin banyak sektor yang rising star gitu ya, cuannya dia semakin banyak, uang berputar di negara kita semakin banyak. Bank selalu bertumbuh. Lihat data BI gitu ya, bank-bank di Indonesia, baik industri gitu ya, tumbuhnya kurang lebih berapa ya? Sekitar 8% setiap tahun CAGR-nya. Yeah. Industri lain ada yang bisa seperti itu? Enggak bisa gitu loh kenyataannya. Jadi ibaratnya ini alam pun mendukung industri bank gitu ya. Mau nggak mau ya tumbuh gitu ya. Kecuali Indonesia krisis ya mungkin lain cerita. Tapi BRI sudah 2 tahun, 3 tahun stagnan. Apakah tahun depan stagnan? I don't know. Andai kata stagnan pun saya cukup happy, dividen 9%. Orang kantoran cukup happy nggak dividen 9%? Happy banget. Kenapa harga BRI? Nah ini, ada satu prinsip yang menarik dari senior saya. Dia selalu bilang gini, kenapa sih harga bisa turun, harga bisa murah, kenapa kita bisa beli di harga murah? Karena perusahaan ada masalah. Kalau BRI lagi jaya-jayanya, bisa kita ketemu di harga 3.800? Enggak, 6.400. Beli ketika kapan? Ketika orang semua fear gitu ya. Orang mau ngomong, wah jangan invest banking ya, terserah, itu kan Anda gitu ya. Tapi menurut saya, setiap orang punya segmentasi beda-beda. Anda pintar cari corporate action. Ya makanya mungkin Anda tidak tertarik dengan banking. Tapi bagaimana dengan orang kantoran? Maybe that's the best choice yang mereka punya gitu loh. Jadi I think banking, this is the golden era untuk segmen tertentu. Orang-orang kantoran yang nggak punya waktu, nggak punya kepintaran analisa, channel juga nggak banyak. Masuk banking menarik nggak gitu ya. Nah kalau sudah turn around nggak akan bisa ketemu 3.800 lagi gitu ya. Nah itu, kenapa bisa 3.800? Karena asing buang barang. Januari 2024 kita lihat kepemilikan asing di saham yang diperdagangkan itu around 78%. Nah, kita lokal cuma 1/5. Itu pun dibagi gitu ya. 1/5 bukan individual, 1/5 masih bagi ada institusi, ada individual. Sangat kecil. Kalau asing buang, apa yang terjadi? Harga pasti turun kok gitu ya. Pertanyaan asing kenapa buang gitu. Yang menjadi masalah kan itu. Kita pengen ke depan asing nggak buang lagi. Sekarang porsi asing mungkin sekitar 62% gitu ya. Kita pengennya asing nggak buang lagi sehingga harga saham BRI kan naik gitu ya. Tapi apa yang ngedrive asing buang barang atau enggak gitu ya. Asing itu kalau investasi ke Indonesia kan dapat 3 cuan gitu ya. 1 growth business atau capital gain-nya yang harga saham naik. 2 dividen, yang ketiga adalah forex gitu ya. Currency-nya loss atau gain gitu ya. Kalau kita ngelihat 2024 gitu ya. Dolar ya pernah sampai 15.100, 2025 sekitar berapa bulan berikutnya gitu ya, pernah sampai 16.700, naik hampir 10% gitu ya. Itu forex loss bagi asing. Asing kira-kira takut nggak? Iya, saya dapat dividen 9%, kena forex loss 10%. Rugi dong gitu ya. Apalagi BRI berapa tahun terakhir nggak tumbuh gitu ya. Jadi bisnisnya nggak tumbuh. Kalau harga saham ya mungkin mengikuti karena dia jual gitu ya. Tapi secara by business nggak tumbuh gitu ya. 60 triliun manteng gitu. Tahun 2025 malah turun gitu ya. Asing demen nggak? Ya jelas nggak demen gitu ya. Yang menjadi permasalahan adalah kita pengen tahu asing nggak demennya sampai kapan.
Karena memang dalam tanda kutip bandarnya atau yang pegang barang banyak asing. Dulu 78%, sekarang 62%, masih mayoritas. Masih mayoritas. Tapi yang kita harus tahu adalah kapan asing balik badan. Asing tadi takutnya apa? Forex loss gitu ya. Forex loss tidak bisa dikompensasi capital gain dari harga saham. Yang disebabkan oleh bisnisnya nggak tumbuh. Simple gitu ya. Yang harus kita lakukan apa? Kalau kita melihat saham ini sudah tumbuh, gitu ya, kita ngomong kinerja bisnisnya ya sudah tumbuh. Yang terjadi asing balik lagi nggak? Balik badan nggak? Balik badan. Nanti gitu ya kalau sudah BRI 4.800, 5.000, nah saya yakin banyak influencer ngomongin BRI. Sekarang ada yang ngomongin ya. Ya sekarang dimaki Pak gitu ya. Kita ngomongin BRI maki bodoh lu gitu ya. Tapi gue tadi tertarik dengan statement lo yang bagus banget, dibilang bahwa mungkin saham seperti ini segmented saat ini. Segmented, betul. Ya, karena tadi kan ada orang yang jago corporate action, ada orang yang jago nyari fast growing company, ada yang jago segala macam lah. Tapi untuk mereka yang punya limitasi channel, terus juga keterbatasan karena kerja udah pergi pagi, pulang malam, boro-boro mau ngecek itu lagi kan. Terus mungkin udah ikut-ikutan, salah juga pula kan. Tapi ini jadi hal suatu yang menarik buat mereka karena ya kapan lagi dapetin hal seperti ini. Ya mungkin pasti harga masih sangat volatile, tapi kalau ngelihat dari sisi dividen yieldnya tuh bisa menjadi salah satu acuan buat orang yang nggak punya waktu sebenarnya. Itu gue noted banget, tuh bagus banget. Nah, terakhir tadi lo ngomong lifestyle, Mapi. Mapi ya. Iya. Ini sebenarnya my friends kalau jalan ke mall sebenarnya pasti ketemu barangnya dia nih. Ini ibaratnya kalau gue inget banget zaman dulu belajar saham, belilah perusahaan yang produknya dipakai kamu, keluarga kamu dan segala macam. Kalau ini mungkin produknya di setiap mall pasti dia ada. Apa yang lo perhatiin dari si Mapi ini? Nah, ini agak repot gitu ya. Repot. Agak repot gitu ya. Karena dari tadi saya bahas bisnis, bahas valuasi gitu ya. Kali ini nggak bahas tentang itu gitu ya. Saya melihat ada private equity yang keren gitu ya menurut saya. Dia itu seringkali nyaplok saham-saham retailer ketika harga murah. Nah, siapakah itu gitu ya? Ya silakan dicari sendiri, nggak berani ngomong ya, gitu ya. Tapi tahun 2000 berapa? 2008, 2009, 2010 nggak tahu. Waktu LPPF mungkin waktu itu harganya 1.400 kali ya. LPPF Matahari Department Store. Dia masuk kalau nggak salah 2.800 gitu ya. Beli harga 2.800. 5 tahun berikutnya kalau nggak salah exit gitu ya. Tapi tentang history gitu ya, cari sendiri di internet ya. Kurang lebihnya, saya nggak bisa exact gitu ya. 5 tahun dia exit mungkin 13.000. Jadi belinya 2.800, exitnya mungkin 13.000. Nah, private equity yang mana? I don't know gitu ya. Silakan cari sendiri gitu ya. Apakah mau ngambil Mapi? I don't know gitu ya. Tapi isu yang beredar sih lumayan santer gitu ya. Ya harga berapa? Ya nggak berani ngomong, tapi pasti di atas gitu ya. Di atasnya banyak nggak dengan harga hari ini? Nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi bukan yang transformasional enggak, tapi menarik lah ya. Ya private equity ini juga pernah ngambil retailer lain gitu ya. Retailer lain masuk sebelum fast growing. Nggak tahu sudah IPO atau enggak. Terus habis itu IPO, kenceng banget harga sahamnya. Gitu. Menarik nggak? I think menarik gitu ya. Apakah ini benar atau enggak? Rumor ini benar atau enggak? I don't know gitu ya. Sudah banyak lah di internet kan sudah banyak rumor gitu ya. Ya saya sih nganggapnya benar. Benar atau enggak tahu gitu ya. Saya sih sudah tahu tapi karena berita sudah tersirkulasi kan? Ya dalam berita rumor lah ya. Anggap ini rumor lah gitu ya. Tapi ya menurut saya menarik lah. Berarti untuk yang kali ini lu melihat bahwa bukan lihat dari sisi valuasi dan yang lainnya, tapi lu melihat ada sosok berarti kan? Ya. Karena kalau sosok ini masuk, dia punya historical performance itu di bawah, jual di atas. Bagus banget. Dan dia memang spesialisnya di Indonesia apa? Mix global. Mix. Berarti dia sangat-sangat paham sekali dengan keadaan. Harusnya retailer jago lah, dia jago. Dia jago. Karena kan kalau misalnya ngomongin Mapi, brandnya banyak banget kan di bawah dia kan. Bahkan si Mapanya di bawah dia juga, itu kan yang sportwear-nya kan.
Itu juga bagus banget itu. bagus banget benar. Jadi kalau my friends coba cek laporan keuangan, dia itu salah satu fast growing company loh sebenarnya. Orang-orang mungkin nggak banyak notice, tapi perhatiin deh. Kalau gue suka ngomong sama orang-orang, coba perhatiin deh. Dulu kalau kita kerja harus pakai sepatunya pantofel gitu kan. Ini karena banyak sneakers. Kan? Dia salah satu yang diuntungkan sebenarnya dengan karir kayak gitu kan. Dan Mapi, Mapa dan teman-teman gue ngomong Mapi lah ya. Itu emang erat banget dengan lifestyle di Indonesia dan brandnya itu emang sangat kuat sekali. Nah terakhir malah gue dengar kan S1 udah keluar tuh. Udah gak diambil lagi lisensinya sama sekarang pakai ASKO kan. Gue dengar malah Mapi mau bawa lagi balik ke sini lagi. Ya maybe lah. Ya. Jadi dia emang lifestyle-nya tapi lebih ke mid to up ya, middle up ya. Apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan lo atau enggak, gue cuma sosok ini doang? Oh, I don't care. Enggak, I don't care tentang bisnisnya cukup bagus, valuasi reasonable gitu ya, tapi ada sesuatu yang menarik untuk saya gitu ya. Ini the real whale-nya udah. Gue nggak tahu. Okay. Ya kita nggak berani ngomong, istilahnya gitu ya. Nggak berani ngomong. Saya penasaran. Tapi retailer itu menurut saya sekarang banyak yang menarik. Era dan Eral menarik nggak? Menurut saya sangat menarik sekarang, sangat menarik. Tapi gimana? Duit terbatas ya harus memilih gitu ya. Tapi menurut saya sangat menarik. Eral sangat menarik. Walaupun nanti ada bisnis yang dilepas sama dia gitu ya. Sorry, Era apa Eralnya? Dua-duanya. Karena kan Era induknya si Eralnya kan? Iya. Era itu menarik karena iPhone itu. iPhone terakhir kan bulan apa? Oktober, November atau Desember ya? 2025 gitu ya. Yang tahun sebelumnya itu kan ada masalah TKDN. Iya, betul. Baru rilis iPhone berapa? iPhone 16 baru rilis kapan? April kalau nggak salah ya. Jadi agak lama. April, orang mayoritas kalau saya pengguna Apple, saya rasa nunggu 6 bulan aja lah dapat produk baru kan gitu kan. 17 meledak nggak? Menurut saya penjualan sangat baik. Nah, di berita-berita kan sudah tertulis Triple SG same store sales growth gitu ya. Plus 30% year on year Oktober. Kalau nggak salah ya. November kalau nggak salah plus 40%. Wah gila ini. Jadi 2025 dari berita aja sudah kelihatan bahwa Era dan Era khususnya gitu ya. Punya pertumbuhan yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik gitu ya. Ya tinggal proyeksi aja. Tahun lalu revenue-nya berapa, tambah 30% di Oktober. Di November tambah 40%. Nah, tinggal proyeksi laporan keuangan, net income-nya kan dapat. Tapi harusnya ya, kalau saya nggak salah, dan kalau di DLK nggak aneh-aneh sih, harusnya kuartal 4 very very good. Era. Eral I don't know, karena masa ekspansi yang luar biasa Eral. Jadi operating expense-nya pasti naik kenceng gitu ya. I don't know ya, maksudnya sulit lah kita kalau banyak buka toko baru mau langsung cuan gede kan sulit gitu ya. Jadi cukup mix ya si Eral itu ya. Iya, Eral masih pun ada, makanan juga. Expand naik kenceng ya. Jadi kuartal 4 itu naik sampai 50% versus kuartal 3 penjualannya. Plus 50% itu sampai double ya. Saya sampai lupa gitu ya. Hampir double kali ya. Tapi gue mau tanya nih, jarang banget orang ngomong retailer kan. Gue balik ke si Mapinya lagi, tadi lu juga ngomongin masalah Era juga. Cuma kan kita tahu bahwa retailers di Indonesia tuh banyak banget yang terkorelasi dengan US dollar kan. Karena mereka banyak yang impor juga kan, barang-barangnya kan. Itu bukan jadi salah satu yang lo harus takutin dengan keadaan sekarang atau lihat sosok aja pokoknya atau gimana? Oh di Mapi atau di mana? Di Mapi atau di retailer yang lain kayak si Era? Oh, menurut saya kan gampang di pass on. Harga jual mereka kan tinggi-tinggi. Orang beda 2%, 3% dari harga. Sebelumnya 1.200.000 jadi 3 juga orang nggak ya. 1.250, aduh udahlah gitu ya. Yang beli kan cukup duit gitu ya. Kecuali kalau misalkan kaum marginal gitu ya. Sepatu harga 200.000. Naik jadi berapa kan itu masalah. Tapi kalau nggak terlalu sensitif lah ya. Iya, rasanya kok kayak gitu. Ini kita ngobrol banyak banget tadi deep dive di beberapa saham dan gue rasa juga my friends juga kalau nonton ini banyak banget nih nama-nama yang kok gue baru dengar ada tiba-tiba ada si Mapi lah, lu bahas INKP itu kan dulu banget terkenal terus hilang, orang ada yang bahas lagi lu bahas lagi. Ini gue yakin banget podcast ini harusnya bisa kasih insight yang banyak banget nih buat my friends. Nah, boleh gak lu kasih statement penutup bro ke my friends buat yang lagi bingung, portfolionya mungkin lagi terombang-ambing saat ini. Lu kan santai aja kan, orang mau maki-maki gue tentang Berry biarin aja gue. Lu
punya perspektif lain yang bisa lebih menenangkan diri lu sendiri dan mungkin juga my friends. Apa statement yang bisa lu kasih ke my friends yang lagi galau nih sekarang? Mungkin the hard way gitu ya. Gue kasih statement the hard way. Uang akan datang ketika kita layak. Gak mungkin dunia tiba-tiba kasih kita uang kalau kita nggak layak. Kalau kita rugi gede hari ini ya maybe karena kita nggak layak untuk cuan gede. Maybe Anda salah, my friend, salah dalam analisa FOMO. Ya itu memang harga yang harus dibayar gitu ya. Pertanyaannya simple. Oh hari ini sudah rugi misalkan seperti itu. Perlu disesali ya mungkin orang menyesal. Tapi yang lebih penting adalah masa depannya gimana. Mau berubah nggak? Mau tetap FOMO nggak? Orang-orang kantor mau beli saham yang aneh-aneh nggak? Karena ngelihat temennya wah cuan gede gitu ya. Kalau mau ya mungkin Anda layak rugi seperti itu. Gitu ya. Saya pun sering rugi gitu ya. Jangan dikira mau cuan terus enggak. Sering rugi. Kerugian itu mayoritas karena saya layak untuk rugi. Jadi yang harus dilakukan adalah apa? Ya membenahi diri. Karena nanti kalau kita layak, suatu saat kita akan dapat gitu ya. Kita akan dapat duit banyak ya karena kita layak gitu ya. Memang dalam tahun-tahun tertentu kadang kita ada, wah kita extremely unlucky tahun ini gitu ya. Tapi kalau kita konsisten setiap tahun menjadi layak untuk dapat duit gitu ya. Ya nanti ada tahun-tahunnya kita dapat duit banyak kok gitu ya. Jadi unlucky ya mungkin tahun-tahun tertentu, tapi tahun-tahun berikutnya ya sesuai dengan kelayaan kita, gitu ya. Jadi unik, strong statement yang menyakitkan, tapi that's reality gitu loh. Kan gitu. Oke, thank you banget bro, udah mau datang, udah mau cerita banyak, dan mungkin harus gue tutup podcast hari ini. Semoga my friends dapat banyak insight di sini dan nggak galau lagi ngeliat market seperti saat ini ya. Kita ketemu lagi di podcast Tiger Talk selanjutnya. Sampai jumpa, bye.